kerjasama untuk melakukan praktek ini. Saya Eka Safitri. Saya Daryanti Sri Sekarwati. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada lampu senter, ada 1 buah sisir, dan cermin datar. Percobaan pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Oke, ini? Ya. Percobaan kedua, nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Nabi. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. 4. Ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul tersebut R. 5. Letakkanlah sebuah benda. Nah, di sini kami menggunakan lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar. Catatlah hasil bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Dan percobaan kedua yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama, di sini ada bahannya, ada spion atau cermin cembung, lalu ada lilin dan ada layar. Pertama, kita susun terlebih dahulu untuk percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Lalu kedua, kita nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Ini bayangannya. Oke. Ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Oke, perhatikan Bang. Percobaan kedua yaitu percobaan pada cermin cekung. Alatnya yaitu sendok sebagai cermin cekung, ada lilin sebagai sumber cahaya, Ada kertas hitam sebagai layar, dan penggaris untuk mengukur jaraknya. Susunlah alat seperti pada gambar. Nih ada cermin cekung, sumber cahaya, dan latar. Nyalakan sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. nampak kan? Ukurlah jarak benda S dan jarak bayangan S aksen. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Dan untuk sifat-sifat yang terbentuk oleh cermin datar yaitu bayangannya tegak, maya, sama besar. Kesimpulannya yaitu dengan demikian cermin datar dapat membentuk bayangan yang sama besar dan sama jaraknya dengan benda aslinya, namun terbalik secara lateral. Terbalik secara lateral adalah perubahan posisi atau orientasi suatu objek atau bayangan yang membalik secara horizontal atau kiri kanan. Artinya, bagian kiri objek akan menjadi bagian kanan pada bayangan dan sebaliknya. Contohnya, ketika Anda melihat bayangan Anda di cermin datar, tulisan pada kaos Anda akan terlihat terbalik secara lateral. Untuk sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Demikian, cermin cembung selalu membentuk bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Dan untuk sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tergantung pada posisi benda terhadap titik fokus cermin cekung. Yaitu pertama, benda di luar titik fokus, bayangan nyata, terbalik, diperkecil. Yang kedua, benda di titik fokus, yaitu bayangan tidak terbentuk atau bayangan tak terhingga, dan benda di antara titik fokus, yaitu bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Jadi, sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung dapat berbeda-beda tergantung pada posisi benda terhadap cermin. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.